Ashley berusia 20 tahun saat dia menjadi asisten manajer di sebuah retail dan dia sangat senang bertemu orang baru. Ashley dikenal sebagai sosok yang lincah dan memiliki banyak teman. Pada 28 November 2014, sebuah telepon masuk ke Departemen Pemadaman Kebakaran. Penelpon mengatakan bahwa ada kebakaran di apartemennya dan dia yakin asal api dari apartemen di atasnya. Salah satu teman Ashley, Jeff, berlari ke apartemennya untuk memeriksa. Dia diizinkan masuk oleh petugas pemeliharaan. Anjing Ashley ada di dalam dan berlari keluar, tetapi tidak ada jawaban saat mereka memanggil Ashley. Jeff meninggalkan apartemen itu karena asap terlalu tebal. Saat tim pemadam kebakaran tiba, mereka menemukan Ashley di kamarnya. Tangan dan kakinya terikat, tetapi yang membunuhnya bukan api. Ashley mengalami trauma di kepala dan lehernya, dan darah mengalir di mana-mana. Pergelangan kaki Ashley diikat lakban, dan juga tangannya yang diikat ke belakang. Dompetnya yang terbuka ditemukan di wastafel kamar mandi. Tubuh Ashley dan beberapa area kamar sebagian terbakar. Ashley diidentifikasi secara pasti dari SIM yang ditemukan di dekatnya. Departemen Pemadam Kebakaran segera menghubungi kepolisian setempat. Tidak ada pergumulan di ruang tamu dan tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Jeff mengungkapkan bahwa pintu dalam keadaan terkunci saat dia tiba. Para ahli kebakaran sudah memastikan bahwa pemicu api yang digunakan pelaku adalah alkohol gosok yang tidak mudah terbakar. Mobil pickup Ford putih milik Ashley masih terparkir di luar, tetapi kuncinya hilang. Polisi meyakini kalau pelakunya mengunci pintu saat meninggalkan apartemen Ashley. Polisi berbicara dengan seorang tetangga di lantai bawah yang mengatakan dia mendengar suara keras, jeritan, dan nafas berat sekitar pukul 7.30 pagi. Polisi menanyai teman Ashley, Alexis, yang tiba di TKP. Dia menceritakan bahwa Ashley sudah mempersiapkan Black Friday sejak lama. Dia pergi ke rumah Ashley sekitar jam 3 pagi karena anjing Ashley dititipkan kepadanya. Rencananya Ashley akan tidur selama beberapa jam dan akan kembali kerja jam 7 atau 8 pagi. Alexis meninggalkan rumah Ashley pada 4.45 pagi dan dia bahkan mendengar saat Ashley mengunci pintunya. Alexis memberitahukan di mana biasanya Ashley meletakkan kunci kantor dan mobilnya. Tetapi ternyata kedua kunci itu hilang. Salah satu tetangganya, yang adalah seorang pensiunan polisi, mengatakan dia melihat mobil mencurigakan jam 7 pagi. Dia melihat kendaraan tetangganya lewat sampai dia hafal. Dia mengatakan melihat mobil Infiniti G35 hitam dan mobil itu diparkir tepat di sebelah mobil Ashley. Manajer Ashley, Chris, mendengar percakapan itu dan dia mengatakan tahu siapa pengemudinya. Dia adalah Carter, seorang wanita berusia 25 tahun. Carter pernah bekerja di American Eagle sebelum dipindah ke kantor Ashley. Carter menjalin hubungan dengan seorang pemuda berusia 19 tahun bernama David. Tidak ada yang menyukai hubungan mereka, jadi Carter diberi opsi untuk pindah kantor. David tidak lagi bekerja di American Eagle dan dimasukkan dalam daftar jangan dipekerjakan lagi. Carter berhasil menipu sistem dengan mengubah nomor jaminan sosial David dan dia berhasil mendapat pekerjaan satu kantor dengannya. Pada Agustus 2014, American Eagle dibobol dan pelaku menguras $18.000 dari brankas. Pada rekaman CCTV, tampak seorang pria kurus mengambil uang itu. Jelas kalau pelaku mengenal toko itu. Saat Ashley mencermati video itu, dia memberitahu manajernya kalau pelakunya adalah David. Para manajer mendapati Carter bekerja pada shift malam kemarin dan dia membiarkan pintu terbuka saat dia membuang sampah. David tahu akses kunci milik Carter dan Carter tahu brankas mana yang isinya paling banyak. Carter dan David pun langsung dipecat. Jelas bahwa Carter dan David memiliki motif untuk menghabisi Ashley. Hasil otopsi menunjukkan pelakunya mendidih atas Ashley. Penyebab kematian Ashley adalah sesak nafas, trauma benda tumpul di kepala dan leher. Kepala Ashley juga disayat, diinjak, dan di lehernya tampak bekas jeratan tali. Ashley meninggal lama sebelum kebakaran terjadi. Pada 29 November, polisi membuntuti Carter dan David ke sebuah mall sekitar pukul 7.45 pagi. Polisi juga telah mengawasi apartemen mereka sejak malam sebelumnya.
Carter tampak keluar dari mobil dengan berpakaian gelap, sementara David tetap di dalam mobil. Polisi membuntuti Carter ke dalam mall. Polisi mendatangi David dan dia ditangkap karena tidak membawa SIM. David mengklaim berada di mall dengan Carter karena Carter sedang mengisi formulir lamaran kerja. Polisi menggeledah apartemen Carter dan David, dan Carter menyatakan bersedia diinterview di kantor polisi. Di sana, Carter harus menjelaskan di mana dia berada sehari sebelumnya. Dia mengklaim bersama David makan malam bersama dan nonton film. Polisi tidak mempercayainya dan meninggalkan dia sendirian di ruang interogasi. Mereka memberinya sebotol air dan melihat saat dia menyeka botol dan tutupnya dengan tisu. Setelah menyekanya, dia tidak menyentuh botol itu lagi. Polisi menanyai Carter tentang perjalanannya ke mall pagi itu, tetapi dia membantahnya. Polisi sudah mendapat rekaman CCTV mall. Dalam rekaman itu, Carter tampak membuka kunci gerbang toko American Eagle, dan Carter sudah mencuri kunci Ashley, tetapi tidak menyangka kalau ternyata kunci sudah diganti. Kemudian dia tampak mengenakan setelan pink yang rupanya dia pakai double di dalam baju gelapnya. Polisi membawa surat penggeledahan atas apartemen David dan Carter. Di dalam apartemen, mereka menemukan beberapa kwitansi. Pada 21 November, Carter membeli peralatan pembunuhan seperti 2 sekop, tali, sarung tangan, terpal, dan lakban. Di dalam mobil Carter, terdapat pistol berisi peluru, beberapa bilah pisau, dan ponsel mereka berdua. Di dalam mobil David, terdapat sekop, tali elastis, dan terpal. Darah Ashley juga ditemukan di karpet mobil Carter. Darah itu berasal dari sepatu boot David. Polisi membandingkan cedera berbentuk bintang di belakang telinga Ashley dan di pangkal hidungnya dengan senjata tersebut. Luka-luka itu konsisten berasal dari getokan senjata itu. David dan Carter juga saling SMS tentang rencana pembunuhan itu. David juga mengirim beberapa koordinat yang akan menjadi tempat menguburkan Ashley, tetapi tidak jadi. Mereka membakar apartemen Ashley untuk menghilangkan bukti. Pada 4 Desember, David dan Carter didakwa dengan pembunuhan besar. Di dalam persidangan Carter, pembelanya mencoba mengklaim bahwa David mengendalikannya dan merupakan dalang di balik perampokan dan pembunuhan itu. Pada 26 Mei 2016, Carter dihukum karena pembunuhan. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup dan polisi meyakini dialah dalang yang sebenarnya. Pada 2017, David juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.